Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Di hari Minggu di akhir bulan Oktober ya, yang mana sebentar lagi kita akan menggelar USBK, Asia Talent Cup, dan tentunya MotoGP di tahun 2022. Nah, kita mulai memantau di awal durasi di sini untuk persiapan gerbang barat atau jalur masuk dari sisi barat untuk teman-teman semua yang akan menonton, khususnya yang duduk di tribun sisi kanan dari sisi luar, maksudnya di tikungan ke-14 dan 15. Dan kita berada di trek lurus sekarang untuk melihat persiapan atau pencapaian dari beberapa titik di sini. Kita akan amati bersama dan semoga masih bisa terlihat jelas walaupun cuaca cerah, namun segumpalan-gumpalan awan di atas tetap menghiasi hari Minggu yang sangat istimewa ini. Ya, adapun progres yang bisa kita lihat di sini di sisi kanan dari trek lurus menuju tikungan pertama sudah mulai disiapkan main grandstand 1A untuk para penonton. Kemudian kita melihat persiapan juga di sisi luar sebelah kiri untuk persiapan tribun-tribun untuk pelengkap di MotoGP nantinya. Dan dari kejauhan sudah mulai signifikan juga untuk progres di area observation deck yang mana sudah ditata sekali untuk area drop off, kemudian untuk interior sendiri, bagian di mana ada kamar mandi, toilet dan sebagainya terus disediakan. Kemudian pemasangan dari atap atau roof transparan di sini, lalu ada dinding-dinding kaca yang terus dipasang di beberapa titik bagian dari bangunan observation deck di sini. Nah, sekilas kalau duduk di observation deck, pemandangan yang bisa kita dapatkan seperti ini dari trek lurus tikungan pertama, kemudian menuju ke tikungan yang kedua, dan tentunya sampai menuju ke tikungan yang keempat, bahkan tikungan yang kelima. Ya, menuju tikungan yang kedua ya, terlihat di sini masih proses pengerjaan dari pengecatan curve untuk sirkuit Mandalika dan pengecatan dari track limit. Dan mereka yang didatangkan atau pekerja yang didatangkan itu dari Inggris dengan bahan dan alat terbaik, yaitu cat terbaik yang langsung dari Jerman juga. Nah, jadi sirkuit Mandalika ini betul-betul memperhatikan segala aspek secara detail ya, demi kesuksesan dari menggelar balapan. Bahkan untuk pengecatan saja didatangkan pekerja profesional. Jadi pengecatan yang dilakukan oleh para pekerja sudah teman-teman tahu ya, untuk road grip atau profesional road grip sendiri yang sudah dipercaya untuk pengecatan dari berbagai sirkuit yang ada di beberapa negara. Dan seperti yang kita tahu, aspal di sirkuit Mandalika merupakan aspal terbaik dunia jenis SMA atau Stone Mastic Aspal, dan aspal jenis ini merupakan keluaran terbaru dan hanya ada di beberapa sirkuit. Bahkan Sepang Malaysia belum menggunakan jenis aspal di sirkuitnya karena dibangun sebelum aspal ini muncul. Dan cat yang digunakan di sirkuit Mandalika adalah cat yang terbaik menyesuaikan aspal SMA. Cat ini memiliki kekuatan terhadap segala jenis cuaca maupun kendaraan pembalap yang akan menyiksanya. Nah, peralatan cat yang digunakan khusus untuk aspal jenis SMA, jenis cat ini mempunyai kemampuan yang mumpuni dari cuaca atau dari siksaan kendaraan-kendaraan pembalap yang melintas nantinya. Ya,
Ya, kita berada di tikungan yang ke-10 sekarang melihat progres di sini. Namun sayang sekali air pasang terjadi pada hari ini sekitar dini hari sebelum jam 5 pagi, dan di saat saya menerbangkan kamera udara di siang kali ini tidaklah begitu nampak untuk air di lagunanya. Ya, progres demi progres terus dilakukan pembenahan. Jadi kita tahu sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit yang baru dan baru dibangun dan siap untuk menggelar balapan. Jadi kalau teman-teman membandingkan sirkuit Mandalika dengan sirkuit yang sudah bertahun-tahun menjalani atau menggelar balapan, sangat tidak etis rasanya, karena kita yakin juga dalam 2-3 tahun ke depan sirkuit Mandalika tentunya akan menjadi sirkuit yang lebih baik, dan komponen ataupun infrastrukturnya juga pastinya ditata dan dibenahi. Ya, kita tunggu saja dalam 2-3 tahun ke depan. Kita butuhkan dana juga untuk melakukan pembenahan menjadi sebuah sirkuit yang sangat megah dan sangat-sangat indah. Ya, untuk saat ini memang kita melihat selain dari pembatasan penonton di saat pandemi dan juga harga tiket yang disesuaikan, sehingga untuk masalah keuntungan dari mengelola atau untuk menata lagi sirkuit ini butuh dana yang lumayan besar juga. Nah, di luar sini tim road grade juga sudah mulai memasangkan tiang lampu untuk penerangan di area sejumlah titik di service road, baik di service road luar maupun service road dalam. Dan kita tahu untuk kelistrikan sendiri sudah dilakukan, yaitu 5.190 megavolt ampere listrik mulai dialirkan ke sirkuit. Ya, saya ralat sedikit, bukan 5.000 tapi 5,19 megavolt ampere listrik mulai dialirkan ke sirkuit, dan PLN Nusa Tenggara Barat sudah bersama PT ITDC melakukan penyalaan bersama untuk suplai listrik untuk jalan kawasan khusus atau JKK di Pertamina Mandalika International Street Circuit, dan penyalaan yang dilakukan oleh JM PLN NTB dan bersama Managing Director The Mandalika. Ya, mengenai suplai listrik untuk JKK ini sebesar 5,19 megavolt ampere yang disuplai dari sistem kelistrikan di Pulau Lombok. Jadi listrik yang dipasok melalui gardu hubung Mandalika yang berlokasi di kawasan sirkuit dan selanjutnya dialirkan ke beberapa bangunan seperti pit building, medical center, race control, TV confound, observation deck, dan juga di area bridge tour-nya. Nah, JKK merupakan pelanggan premium PLN yang akan disuplai dari 3 jalur utama listrik, yaitu 2 jalur dari gardu induk GI Kuta dan 1 jalur dari GI Sengkol, dan 2 jalur untuk saluran kabel tegangan menengah sepanjang 1485 km dari GI Kuta dan 1 jalur sepanjang 13,8 km dari GI Sengkol yang telah selesai terbangun pada bulan Agustus yang lalu. Nah, khusus untuk perhelatan WSBK dan MotoGP nanti, PLN juga telah mempersiapkan semacam skenario zero downtime, yakni sistem suplai listrik berlapis untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berkualitas tanpa kedip gangguan beberapa peralatan seperti unit UPS, backup genset, unit gardu bergerak, dan didatangkan semua dari Bali, dari NTT, dan juga dari Jakarta, masih dalam tahap mobilisasi. Ya, masih dari kelistrikan juga dari sisi ketersediaan daya, sistem kelistrikan Lombok saat ini memiliki cadangan daya sebesar 80 megawatt atau sebesar 30% dari beban puncak Pulau Lombok. Nah, ini sebuah sinergi ya dari PLN dengan ITDC dalam pemenuhan listrik di sirkuit Mandalika,
dan sinergi dan juga kerjasama yang baik tentunya akan sangat diperlukan demi suksesnya event internasional yang digelar setahun sekali ini. Ya, kita berada di sisi utara untuk melihat gerbang progresnya. Untuk jalur masuk menuju race control, menuju PLN sudah dipasangkan semacam sliding gate atau gerbang dorong di sini. Kemudian ada juga pemasangan precast yang sudah membentang sampai ke depan gerbang masuk atau gerbang utama di kawasan VIP. Di sini juga progresnya sedang dilakukan pemasangan dari sliding gate atau gerbang geser dan sudah terlihat seperti ini. Dan di beberapa titik seperti yang kita lihat di bawah ini semacam landmark dari Pertamina Mandalika International Street Circuit di sisi jalan provinsi juga terus ditata. Ya, selain itu juga persiapan dari area parkir yang bisa kita lihat di sisi timur dari sirkuit Mandalika yang merupakan nanti untuk jalur masuk beberapa shuttle bus buat para penonton atau pengunjung yang di sini sekiranya bisa melakukan posisi parkir. Dan persiapan di sini juga masih pembersihan atau clearing bagian area AMP dan juga pemasangan sejumlah jalur-jalur coupling seperti paving block atau trotoar yang akan dipersiapkan sebagai jalur masuk atau jalur berjalan kaki menuju ke tribun-tribun penonton yang berada di sekitar sini. Dan persiapan untuk area pedok garasi di sini sudah terlihat sangat-sangat signifikan setelah lebih dari 10 hari dilakukan persiapan. Yang mana di sini untuk target persiapan untuk area pedok garasi modular building maksud saya ini ditargetkan dalam 20 hari total harus tuntas disiapkan. Nah, jadi teman-teman yang sudah selalu menyimak atau stay tune di video di channel ini, kita akan sama-sama tahu dan sama-sama terus mengkawal bagaimana progresnya. Seperti race control di sini tinggal pemasangan tulisan atau billboard yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit, dan juga persiapan dari PLN yang terus disiapkan menjelang ATC, WSBK dan tentunya untuk MotoGP di Mandalika ini. Ya, kurang lebihnya itu saja dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat berhari Minggu dan tetaplah jaga terus protokol kesehatan. Semoga kita segera berjumpa di Mandalika. Dan akhir kata, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.